Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita setiap Rabu pagi, kitab atau buku Hikmah-Hikmah Bertutur, tulisan atau buah karya dari Al-Ustadz Al-Alim Ustadz Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada halaman 147. Nanti mungkin kita ini ya, tambahan perbanyaknya nih. Kita membahas pada pagi hari ini adalah tentang ulama-ulama akhirat. Jadi ada, mungkin maksudnya di sini adalah ya memang yang sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya maksudnya. Karena ada ulama-ulama jejadian, ustadz-ustadz jejadian, ulama-ulama dunia yang sebenarnya menghancurkan agama. Ya, ad-du'at ila abwabi jahannam, ada juga yang kayak gitu. Maka kita bahas di sini apa sih ulama akhirat itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini anak sekalian dan para asatidzah secara tegas, secara kasat mata menyebutkan bahwa yang menjadikan sebutan ulama. Jadi Allah memang menyebut ada kata ulama. Jadi ada ulama. Kalau perempuan ya ulama juga ya. Gitu ya. Gitu. Ya diberesin aja dulu, Bu. Buksan dulu. Udah. Sudah. Jadi apa maksudnya ini ya? Jadi menyebutkan bahwa yang menjadikan sebutan ulama begitu istimewa dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain adalah rasa takut mereka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu menjadi istimewa dibandingkan dengan para hamba-hamba Allah yang lain adalah saat mereka memiliki rasa takut atau al-khauf kepada Allah. Dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah, rasa takut ini ya ada dalam beberapa yang dibolehkan. Takut kepada azab Allah boleh, takut kepada kemahabesaran Allah, keagungan Allah, takut amal yang tidak diterima boleh, tapi diterimanya oleh Allah maksudnya di sini ya. Takut dia tidak bisa memasuki kepada surganya Allah, takut kepada nerakanya Allah. Ya. Walaupun tentu di sini adalah
Intinya itu adalah takut kepada Allah, tetapi harus diiringi dengan apa? Dengan roja. Khauf ini harus roja, harus ada harapan kepada Allah. Ya. Nah, jadi rasa takut ini harus ada. Kita ini harus ada rasa takut. Gimana ya kepada Allah? Bagaimana rasa kepada Allah itu? Harus dengan pemahaman. Kalian bangun pagi-pagi, mandi, sholat subuh, sholat tahajud, ya. Harus ada dalam benak kalian apa? Takut kepada Allah. Karena perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah jadi dosa, jadi maksiat. Nah, ini di kalangan manusia ada yang menjadikan atau ada yang dikatakan sini rasa takutnya itu lebih kepada Allah, yaitu siapa? Para ulama. Ya. Kenapa begitu? Karena rasa takut itulah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi sifat para ulama yang paling menonjol. Karena itulah Nabi menyebut ulama sebagai pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi, yaitu karena apa? Orang manusia yang paling takut, keistimewaannya itu adalah kepada Allah. Wah, pengecut. Wah, enggak nih. Enggak, memang takut pada Allah itu ya mewajibkan. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, ya. Ada takbir-takbir kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, nah ini dari Banten nih. Nah, ini yang dari Banten. Dari kita nih, dari Jawa Barat. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, menjelaskan kriteria ulama pewaris para nabi ini, menurut beliau, mereka itu adalah hamba Allah yang beriman, menguasai ilmu syariah secara mendalam dan memiliki kepribadian yang tinggi semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Dengan ilmunya itu mereka mengembangkan dan menyebarkan agama yang hak, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Nah, ini dia. Jadi adalah seorang hamba yang memiliki ilmu, menguasai ilmu syariah, ya, tadi di situ beriman kepada Allah, takut pada Allah, tentu masih beriman di sini, ya. Dan mencari keridhaan Allah, menyebarkan ilmunya, mengajarkan, ini bagian dari ciri para ulama. Jadi kalau misalnya ulama malah menyerang syariat Allah, bukan ulama. Ulama malah nggak setuju dengan syariat Allah, bukan ulama. Ya, dibilangin hukum Allah harus ditegakkan, jelas nih ada hukum Allah di sini, jelas nih yang diperintahkan oleh Rasul, jelas nih yang dicontohkan oleh sahabat, tapi dia malah nggak mau. Ah, nggak gitu, kesepakatan kami di sini nggak begitu. Loh, kok kesepakatan dia? Padahal syariat Allah nggak begitu, ya. Ini nggak beres, ini bukan ulama ini, ya. Jadi nggak ada itu ulama itu menyerang syariat, ya. Ini kadang kita jadi gimana ini, susah, ya kan? Itu karena banyak tadi ad-du'at ila abwabi jahannam, nauzubillah, orang-orang yang menyerukan kepada pintu-pintu neraka, insyaallah. Yang terpenting dia punya, ya tadi, sekedar misalnya, ya banyaklah mungkin ciri-ciri seperti itu, ya nggak boleh gitu. Menurut beliau, ya, Syekh atau Imam An-Nawawi Al-Bantani ini, beberapa ciri-ciri ulama pewaris Nabi antara lain: A. Memiliki keimanan yang kokoh, ya, ketakwaan yang tinggi, berjiwa istiqomah dan konsisten terhadap kebenaran. B. Memiliki sifat-sifat kerasulan, jujur, siddiq, ya, amanah, fatonah, cerdas di sini, dan tabligh, menyampaikan syariat, ciri-ciri sifat-sifat Nabi. Dan faqih fid din, sampai rasihan fil ilmi, mendalam dalam masalah ilmu, dan mengenal situasi dan kondisi masyarakat, mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan dan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ajaran Allah.
Nah, berarti ada hukum Allah yang dia tegakkan, yang dia perintah, dia ajarkan kepada manusia. Ini ulama. Gitu. Kalian juga jadi ulama nanti. Ya. Untuk kalian, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masyarakat, semua sampaikan. Ya. Mereka tabah dan sabar menghadapi segala macam tantangan dan halangan demi memperjuangkan Islam dan umatnya, bukan demi membela kepentingan pribadi pimpinan atau kelompoknya. Jadi bukan karena kelompoknya. Bahkan ada yang ngomong, tenang aja kalau masuk kelompok saya, pokoknya malaikat munkar dan nakir, ya kan, itu udah tahu dia. Bilang aja nanti kalau ditanya malaikat munkar dan nakir, saya ikut kelompok ini. Wah, kalau kayak gini ulama gimana? Memangnya dia punya MOU dengan munkar nakir? Ya kan, memiliki perjanjian nih kalau kelompok saya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh juga misalnya ayah bilang di sini misalnya, oh kalau masuk Al-Jawahir, oh beres di dalam kubur. Apa coba? Nggak ada kayak gitu. Ya, ini nggak beres kayak gini. Walaupun mungkin saya juga nggak mungkin, maksud dia mungkin adalah supaya apa, selorohan atau mungkin bercandaan, tapi hal-hal seperti itu nggak pas, apalagi itu diucapkan dengan serius. Yang lain itu gimana, katanya nggak selamat, nah gitu, yang selamat kelompok saya, woi nggak boleh, paham dah ya. Nah ini bukan begitu ulama itu. Ya, jadi bukan membela kelompoknya. Mereka selalu menegakkan kewajiban dan mencegah kemungkaran. Nah, ini. Jadi bukan ya kita malah dia memusuhi orang yang berdakwah. Ini nggak bisa kayak gini. Mereka selalu menegakkan kewajiban. Ini ya. Mereka tidak menyembunyikan apalagi memutarbalikkan syariah Islam. Dia tahu ada hukum Islam, dia malah bilang tidak ada, malah dia sembunyikan, nauzubillah. Bukan ulama. Ya, yang kayak gitu nih. Ulama tidak mendiamkan untuk menyetujui dan tidak mendukung kezaliman dan siapapun yang berbuat zalim. Tahu dia berbuat zalim, nggak boleh didukung sedetik pun. Tanggunglah, ntar aja deh, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kan cuma 5 tahun, nggak apa-apa sekarang dukung dulu. Nggak boleh, sedetik pun nggak boleh dukung bagi orang yang zalim itu. Itu bukan ulama yang kayak gitu. Memang berat kadang ya, misalnya yang zalim tadi tiba-tiba datang ya ke pondok bawa bantuan, waduh, padahal dia zalim. Bagaimana dia zalim? Lah ya dia bukan orang Islam, malah cium tangan, malah kemudian wah ini baik. Ini apa ukurannya? Ukurannya manusia itu ya. Padahal bukan begitu ulama itu. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Masyaallah. Janganlah kalian cenderung ya. Jadi maksud la tarkanu, maksud di sini. Kepada apa? Cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim dan dapat mengakibatkan kalian disentuh api neraka. Quran surat Hud ayat 113. Ibnu Juraij menyatakan bahwa kata la tarkanu berarti jangan cenderung kepadanya. Qatadah menyebutkan jangan bermesraan dan jangan mentaatinya bagi orang zalim. Jadi nggak boleh maksudnya dekat-dekat, cenderung hati kita ya saya bela dia. Apalagi kalau anak sekarang kan bilang aku padamu, gitu ya kali. Bukan, kepada orang zalim nggak boleh kayak gitu. Pada orang kafir, karena kita hanya kepada Allah gitu. Itu orang mukmin. Ini kepada artis Korea nggak jelas ya, orang Islam wah gini-gini atau gimana sih? Ya lihat-lihat, senang sekedar lihat aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai cenderung, ya kan, wah ini nggak boleh.
Abu Aliyah menerangkan bahwa kata itu berarti jangan meridhoi perbuatan-perbuatannya. Bahkan nggak boleh ridho di hati pun tidak boleh. Kepada orang-orang zalim itu nggak boleh. Gitu. Ya. Ulama hanya takut kepada Allah. Sebaliknya, mereka tidak pernah takut kepada selain Allah. Nah, ini dia. Ini harus kita tata ya. Saya juga lagi belajar terus nih. Kadang-kadang godaannya banyak juga. Tapi ya kita sama-sama lah. Kita jadi ulama semuanya nih. Ya, menata diri. Tidak boleh hanya takut kepada Allah saja. Tidak boleh yang lain. Ya, meski dia adalah seorang penguasa dunia. Jadi meski dia adalah penguasa, gimana nih? Nggak boleh nih. Ya. Bahkan mereka senantiasa berada di garis depan menentang setiap kezaliman yang dilakukan para penguasa. Hasan al-Basri adalah salah seorang di antara para ulama yang begitu besar rasa takutnya kepada Allah. Sebaliknya ia tidak pernah gentar terhadap penguasa dunia yang lalim. Beliau berani menentang penguasa Hijaz, ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal dengan kezalimannya, ya, gitu. Ya, penguasa Irak yang lalim pada zamannya. Jadi dia di Irak ini zalim sekali nih pada waktu itu. Di hadapan rakyat ia berani mengungkap keburukan perilaku penguasa tersebut di hadapan rakyat dan menyampaikan kebenaran di hadapannya. Beliau sangat terkenal dengan ucapannya, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari para pemilik ilmu untuk menjelaskan ilmu yang dimilikinya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Jadi kata dia gini, maksudnya itu ada misak, ada perjanjian antara Allah dengan ahlul ilmi, yang sekiranya ahlul ilmi itu melakukan kitman, menyembunyikan ilmu, maka rusak semuanya. Apa termasuk perjanjian itu, ilmu itu? Menyampaikan yang hak, kebenaran tanpa takut kepada siapapun yang menentangnya. Kalian ini ahlul ilmi nanti nih, belajar, ya kan? Sudah belajar tentang akhlak, tentang fikih, ya kan? Tentang hadis, Quran, belajar di sini ya. Bahasa Arabnya itu sebagai tadi pembukanya, alatnya, kuncinya. Nah, belajar apa lagi itu? Adab semua tuh tadi, ya, akhlak termasuk di situ. Ya kan? Tentang pemahaman dunia Islam. Semua ilmu tadi bukan untuk disembunyikan, tapi disampaikan. Saat menyampaikan ilmu itu, mungkin ada orang yang nggak setuju, ya, nggak suka, tersinggung, nggak mau diajarin. Gimana itu? Maka pada saat itu kita harus tetap teguh menyampaikan ilmu. Seperti ya, ini salah satu juga dikatakan di sini, ya, yang dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri. Karena keberaniannya inilah beliau harus menanggung penderitaan, disiksa oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Nah, ini pada masa dahulu tuh dari penguasa Irak, disiksa. Kalau sekarang ada juga yang kemudian dipenjara, ya, nggak boleh ngomong, cuma gara-gara apa? Gara-gara dia misalnya ya tadi nggak sejalan dengan penguasa. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah seorang di sini katakan demikian pula Sufyan Ats-Tsauri, rasa takutnya kepada Allah begitu besar. Sebaliknya keberaniannya terhadap penguasa lalim pun tidak diragukan. Ia pernah menentang apa yang dilakukan penguasa Abu Ja'far al-Mansur ketika dia mendanai dirinya dan para pengikutnya yang beribadah haji ke Baitul Haram, ya, dalam jumlah yang sangat besar yang diambil dari Baitul Mal milik kaum muslimin. Dengan sikapnya ini hampir saja polisi al-Mansur itu membunuh Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Dia mengkritik penguasa tadi. Gimana berangkat haji, ya, berangkat haji dari pada waktu itu, ya, berangkat haji. Nah, gimana ke Mekah itu, berangkat haji itu boleh nggak? Wajib ya bagi sebagian. Bahkan ya tadi yang belum berangkat haji itu menjadi wajib bagi dia. Jadi kebaikan.
tapi dia membawa saudara-saudaranya, keluarganya dengan dana negara, dengan uang negara. Dikritik, nggak boleh begitu. Tuh ulama tuh benar begitu ngomongnya. Ya, ini malah ngikut-ngikut. Ya kan ya, kalau dia bisa menjadi tugas enggak apa-apa. Malah membiarkan. Atau bahkan ada ulama yang diam saja saat dana negara disimpangkan, dikorupsi, digunakan untuk yang haram misalnya. Masya Allah, diam saja ulama seperti itu, padahal dia dekat dengan penguasa tadi. Ini berarti ya, bukan ulama akhirat nih bisa-bisa. Abu Hanifah pernah menolak jabatan yang ditawarkan Abu Ja'far Al-Mansur dan menolak uang 10.000 dirham yang akan diberikan kepadanya. Kemudian ia ditanya oleh seseorang, apa yang Anda berikan kepada keluarga Anda padahal Anda telah berkeluarga? Beliau menjawab, keluargaku kuserahkan kepada Allah, sebulan saja aku cukup hidup dengan 2 dirham saja. Oh, sederhana nih ulama ya, Abu Hanifah. Ini jelas. Walaupun nanti terkenal Abu Hanifah ini pun ya seorang yang kaya raya karena dia berdagang dan juga tentu menjadi ulama, tapi nggak mau itu dekat dengan penguasa seperti ini. Dalam riwayat lain disebutkan suatu ketika Khalifah Muawiyah hendak memulai pidatonya. Jadi mau pidato nih Khalifah Muawiyah ya bin Abi Sufyan. Saat itu Abu Muslim Al-Khawlani segera berdiri dan berkata bahwa ia tidak mau mendengar dan mentaati khalifah. Ini gimana nih, kok nggak mau dengar dan taat pada khalifah? Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, karena engkau telah berani memutuskan bantuan kepada kaum muslimin, padahal harta itu bukan hasil keringatmu dan bukan harta ayah ibumu. Jadi ada bantuan kepada kaum muslimin dihentikan, padahal harta itu bukan harta milik Muawiyah, milik negara, milik umat Islam. Kok ya orang masih susah malah dihentikan tadi? Kalau ini bukan dihentikan ya udah diberi malah ditunda-tunda, dikorupsi lagi. Wah, ini penguasa kayak gimana kayak gini? Cuma menghentikan itu, lalu ulama tadi Abu Muslim Al-Khawlani itu bilang, saya nggak mau dengar, nggak mau taat kepada engkau. Mau dengar ini Khalifah Muawiyah menjadi marah, tapi karena dia juga paham dengan hukum syariat, dia lalu turun dari mimbarnya, pergi sejenak, kembali dengan wajah yang basah. Ternyata dia berwudu dan sholat pada gitu, menahan amarah gara-gara ada ulama yang mengkritik dia dan ada memang kesalahan dia diungkap di situ. Ya, dan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Muslim dan mempersilahkan siapa saja yang merasa dirugikan boleh mengambil bantuan dari Baitul Mal. Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Dilanjutkan, silahkan. Ini ulama berani menasihati penguasa, dan penguasanya pun benar menjalankan syariat Islam. Nah, ini kacau. Ulamanya nggak lagi menasehati penguasanya menerapkan syariat Islam, penguasanya menyimpangkan syariat Islam. Aduh, bahkan memusuhi syariat Islam, didukung, bahkan menjadi teman setianya, bahkan mau menjadi wakilnya yang katanya ulama. Wah, bagaimana ini? Padahal nggak menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi kita ini nanti harus tahu mana posisi yang sebenarnya tadi. Nah, katakan ini terakhir, secuil kisah di atas hanyalah menggambarkan sedikit contoh ulama-ulama akhirat. Mereka adalah ulama yang selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan, sementara dunia hanya mereka jadikan sebagai kuda tunggangan, bukan sebaliknya, sebagai jalan untuk menuju akhirat yang mendapati kebahagiaan. Masya Allah, gitu. Ya, jadi kita pun bukan tujuan dunia ini. Seperti saya katakan ya, pernah kita bahas tentang makna zuhud. Dunia itu cuma di tangan, bukan di hati kita. Di tangan kita gunakan untuk apa? Mendapati ridho Allah. Paham? Nah, cukup waktunya ya. Ada pertanyaan? Ibu? Ustazah? Anak-anak? Hari libur sekarang ya? Istirahat?
Oh, ada acara juga. Oh iya betul ya, kita mau nonton bareng ya, bersama ya di sini. Nah, nanti ikut ya. Udah daftar, udah daftar. Hijrah bareng-bareng, udah daftar. Sudah ada yang daftar di sini ya. Satu ini ya, iya. Apa? Oh ya, harus ada yang daftar, karena nggak bisa nonton kalau nggak daftar nih. Iya. Oke. Cukup. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani